bumi keluar semua. Yang jauh Allah dekatkan. Yang dekat cepat dapat. Aku juga. Kan lagi tawa, amin lah juga. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, luar biasa. Juga ini yang hadir ambil mandi hujan nih Pak Yai, Masya Allah. Tidak didoain tadi yang mandi hujan ya. Selanjutnya ada Ki Umar Telaga, pimpinan pondok pesantren Umar bin Khattab, dan juga ada para guru-guru yang lainnya yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini semakin cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Izin Bang Mazri, dari Bang Mazri di sana, jadi perintah Pak Yai saya mau acara. Ya. Pokoknya bagi dua nanti ya, bagi dua pahalanya ya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya selaku mukadimah, selaku pembawa acara, kepada Bapak Ibu semua siap-siap ya, siap-siap apa? Siap-siap dapat sapaan baginda Rasulullah. Kapan? Di akhir. Lama kali di akhirat. Malam nih. Terus ketika hidup kita di dunia ini harus dapat sapaan baginda Rasulullah. Oke? Kalau saya bilang oke, Bapak Ibu bilang KO. Oke? KO? Oke? Baik, supaya nggak panjang-panjang, waktu selanjutnya kepada Pak Yai. Tafadhol masyaallah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Udah itu aja, Ustaz. Kalau kita itu bayarnya sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani kamilin wa afhamana bi syara'il wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya takdimkan, beliau Ustaz Aldo Alpandolai. Kalau dibilang Alpandolai panjang kali, jadi singkatnya Ustaz Aldo, pemimpin pengasuh pondok pesantren Salman Al Farisi. Ibu-ibu kalau mau mondokkan anaknya boleh di tempat beliau. Masalah yang lain-lainnya hanya nanti sama beliau atau sama admin beliau ya. Bertempatan di Bernam. Saya muliakan, yang saya takdimkan juga ada Ustaz Umar Telaga. Beliau juga salah satu pemimpin pondok pesantren Syaidatina Khadijah. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang anak perempuan yang mau mondok, boleh juga diantar ke tempat Pak Umar. Beliau bermukim dan bertempatan di Telaga Sari. Telaga Sari Bu ya, itu pintunya nanti tembusnya ke Telaga Kausar. Ya, ada yang mau masuk di sana nanti tembusnya Telaga Kausar. Tapi kalau misalnya masuk yang tempat lain, nanti nyasarnya ke Telaga Angker. Nanti di sana jumpa sama Susana Sundel Bolong. Iya. Yang saya muliakan juga, yang saya takdimkan, di sebelah saya lagi ada Ki Parjo. Wah, ini dia, ini Paku Buminya Marelan. Beliau ini salah satu penanggung jawab daripada Polo Sakti Marelan. Alhamdulillah, beliau bawa pasukan banyak, yang nampak maupun gak nampak tadi ikut semua.
saya tengok pick-up-nya penuh orang, penuh malaikat, penuh hantu, penuh sayur-sayuran ya. Tapi alhamdulillah berkahnya beliau nih. Nah, dan kemarin langsung Allah kasih hujan. Luar biasa Ki Parjo, semangat terus menebarkan kecintaan Rasulullah ke setiap umatnya. Yang saya muliakan juga di sebelah ada Ustadz Fahmi. Beliau juga salah satu alumni daripada Temboro. Wah, dia juga pemimpin daripada majelis sholawat Marifatullah Kolo Sakti Martubung. Banyak juga dari jamaah yang dibawa. Itu tadi naik apa tadi? Naik buruk, masya Allah. Bagaimana naik buruk, luar biasa. Ya, ajib betul. Beliau ini juga semangat menebarkan kecintaan Rasulullah pada umat-umat yang di Martubung. Beliau salah satu paku daripada Martubung. Kalau di Marelan pakunya sudah saya cabut satu, ini Bang Riko. Masalahnya di sini oleng, jadi saya ambil nih pakunya. Kemarin saya pakai paku payung, goyang. Pakai paku beton, masih goyang. Terakhir saya pakai paku buminya langsung. Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Makanya kampung Temborono adem ayem tentrem ya kan, nggak goyang. Karena ada keseimbangan, Bang Riko. Wah, luar biasa beliau. Sangat spesial sekali malam hari ini. Dan tidak lupa juga yang saya muliakan, yang saya takdirkan, tuan-tuan guru yang hadir pada malam hari ini, yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Itu juga ustadzah yang hadir pada malam hari ini. Amit sewu kalau saya kurang sopan, tapi begini adanya lah saya. Ngajinya ngaji santai ya, ngajinya ngaji santai. Kata ibu-ibu tadi, sampai jam berapa? Sampai malam, sampai pagi. Terakhir hujan, nah nggak bisa pulang sampai. Terakhir sampai pagi. Alhamdulillah, yang penting semuanya yang hadir pada malam hari ini orang-orang pilihannya Allah dan Rasulnya. Ini orang-orang yang dirindu Allah dan Rasulnya. Ini wanita-wanita dan laki-laki, wajah-wajah yang daftarnya ada di tangan kanannya baginda Nabi Muhammad SAW. Oh, kurang satu itu Ki Faiz. Beliau juga salah satu penanggung jawab Marifatullah Kolo Sakti Galang. Jauh juga dari Galang kemari. Banyak juga yang dibawa jin-jin Galang itu banyak. Saya nggak nampak pasukannya, cuma beberapa aja, tapi jinnya banyak yang ikut. Alhamdulillah. Yang penting kita kumpul di sini, lihatnya jadi orang baik. Siapa orang yang kumpul di majelis sholawat, di majelis ilmu, ini orang kata Allah Ta'ala sudah pasti nanti mati dalam keadaan mati yang husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik, mati yang membawa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau yang di sana dengar nggak kira-kira suaranya? Dengar ya? Itu yang dekat mesin cuci dengar juga. Dengar ya, insyaallah ya. Kita ngaji bareng ya. Insyaallah hujannya ini hujan rahmat. Ya, yang tadi hujan-hujanan itu bentar lagi berarti mau jumpa sama Rasulullah itu. Kan? Insyaallah. Ad-dunya daroman la darolah, wa maluman la malalah. Dunia ini negaranya orang yang gak punya negara, kampungnya orang yang gak punya kampung, rumahnya orang yang gak punya rumah. Jadi kita ini semuanya imigran. Ya gitu saja bahasanya. Ya kan? Dulu Nabi Adam dimutasi, terakhir anak cucunya kita ini juga ikut dimutasi. Ya kan? Tapi ini ada kabar gembira Bapak Ibu, siapa tahu ada yang belum dengar. Rencananya Gusti Allah, rencananya Rasulullah
kita ini semuanya mau dibalikkan lagi ke surga. Ilaman abah, kecuali yang nggak mau. Lu ada yang nggak mau? Banyak. Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan, Allah dan Rasulnya sudah mencontohkan jalan-jalan yang menuju ke surga itu jalan yang gratis dan surga itu diobral. Tapi masih juga ada orang yang banyak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang maksiat ini sudah pasti dia nggak balik kampung, ya kan? Sudah pasti orang yang nggak balik kampung. Ilaman abah, kecuali orang yang nggak mau. Yang nggak mau ini orang yang ngengkel, ngeyel, dablek. Nah itu. Kalau nurut sama Allah dan Rasulnya, insya Allah masuk surga sama-sama. Itu dia. Terus di sini itu kita ini hidupnya sementara. Jangan pernah kita merasa hidup itu lama. Jangan merasa hidup kita itu kekal abadi, terus kita bisa senang-senang terus. Jangan. Gak ada. Kita ini bukan orang dunia, bahkan rumah yang kita tempati nanti suatu saat bukan jadi rumah kita lagi. Ya kan? Kita juga nempati rumah kita, tanah kita, kampung kita ini karena orang-orang terdahulu yang meninggalkan kampung ini untuk kita. Apa sampai ada yang merasa kampung Tugurono ini sampai yang bangun? Ya kan enggak? Iya kan? Dan suatu saat lagi nanti kita juga akan menjadi orang yang diet, orang yang lama, orang yang terdahulu. Karena kita akan digantikan dengan anak cucu kita. Semua yang ada di dunia ini pasti itu selalu diganti. Karena tidak ada yang kekal abadi. Rumah, besok jadi rumah anak cucu kita. Hari ini kendaraan yang saya pernah sampaikan, hari ini kita punya kereta, punya mobil. Suatu saat ini bukan punya mobil kita, bukan kereta kita lagi, tapi nanti anak cucu kita yang meneruskan. Bahkan uang yang hari ini kita pegang itu juga bukan uang kita. Suatu saat ataupun besok uang yang 100.000 kita pegang hari ini bisa pindah tangan ke tempat orang lain. Karena apa? Colong tuyul. Karena dibelanjakan. Sampai ini seudon aja. Wah, tuyul diikuti-ikuti. Iya kan? Uang itu juga bukan punya kita. Bahkan yang saat ini istri kita yang masih kinis-kinis, yang cantik jelita, suatu saat juga kita nanti mati, itu juga bukan punya kita. Ya kan? Bisa jadi ketika nanti kita mati, istri kita digantikan sama orang lain. Ya kan ada yang di sini nikah sama janda. Ada? Udah kekeng nih. Ada yang nikah sama janda? Iya, itu disyukuri. Berarti itu gantikan perjuangan kawannya, ya kan? Habis cerai langsung udahlah biar aku aja yang ngurus. Nah, itu. Makanya kalau misalnya mau punya istri itu jangan cantik-cantik, Pak. Iya, biasa-biasa aja. Jelek-jelek aja. Jangan cantik-cantik, nanti cantik-cantik sampai sakit hati, ya kan? Iya. Cantik itu juga nggak akan kekal abadi. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun mengkerut, jelek juga. Ada yang 60 tahun masih cantik? Operasi plastik sampai, yakin. Ada yang 60 tahun masih ganteng? Nggak ada, ya kan? Makanya cari yang jelek, yang awet itu yang jelek Bapak Ibu. Karena dia dari umur dia 17 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sampai mati tetap jelek aja. Makanya cari yang jelek-jelek aja. Sampai nanti dapat yang cantik mending sampean. Iya kan? Tiba-tiba sampean mati stroke jantungan, umur si istri masih 30 tahun. Itu orang masih dia nangisi jasad suaminya.
laki-laki yang di belakangnya titenono kui, apa bahasanya apa? Titenono, tunggui, tengok aja kau, iya kau habiskan air matamu, sebentar lagi kau akan jatuh ke pelukanku, selesai sampai, iya kan? Ya cantik-cantik itu selalu dibenter sama orang. Hati-hati yang punya istri cantik, nah istrinya jelek-jelek aja, iya kan? Nah, itu. Ada juga yang dia gayanya monolog tapi sebetulnya mau mentok, ya kan? Oh, nangis dulu, abang, kau tega kali kau ninggalkan aku, anak kita masih kecil-kecil, aku masih cantik kayak gini bang, kau tinggalkan pula aku bang. Awalnya datang, sudah sabar deh, sabar. Kata si laki-laki yang kawan si bapaknya ini tadi, sabar deh, sabar. Udah. Ini semua sudah takdir Allah, sudah takdirnya Rasulullah, sudah nggak apa-apa, biarin aja. Sabar deh, tabahkan hatimu. Kalau kau nanti mau butuh apa-apa, ya wis ngomong aja sama aku. Nah, padahal niatnya nolong, padahal mau mentok. Enggak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa curhatnya sama aku aja deh ya. Kalau mau butuh apa-apa sama aku. Wah, itu kalau misalnya dapat istri yang cantik. Sama juga kalau laki-laki ganteng sama. Punya laki-laki tinggi besar gagah ganteng, wah wajahnya putih kemerah-merahan, wah kayak kepiting rebus. Nah kepiting rebus ini merah ya. Ganteng sak ganteng-gantengnya suami panjenengan, suami sampean keluar sedikit aja daripada perkarangan rumah jantungan sampean, waduh gawat ini pasti nanti bisa diperli cewek. Aduh gawat ini, susah nantinya aku. Sampean di rumah udah cengak. Ya. Carinya yang jelek-jelek aja, gak apa-apa. Jelek yang penting istiqomah, ya kan? Hitam, dekil, cemburis, iya kan? Tukang ngentut, yang penting setia, gak apa-apa. Aman, ya kan? Jadi di dunia ini gak ada yang kekal abadi, semuanya ini hanya sementara. Jadi jangan cintai dunia dalam-dalam. Kalau sampai cintai dunia dalam-dalam, telanjur sampai jatuh cintanya dengan harta, dengan kemewahan, dengan rumah, dengan jabatan. Ini orang jauh daripada Allah dan Rasulnya, dan dia ini penuh dengan masalah. Tapi kalau misalnya sampai punya cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah dunia sampean bahagia, hidup senang, selalu diberi kebahagiaan sama Allah dan Rasulnya, karena sampean cintanya enggak salah, cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, cintai Rasulullah. Jangan cintai dunia dalam-dalam. Backing kita Rasulullah, backing kita Allah dan Rasulullah. Jangan anggarkan dunia. Kita merasakan backing kita dunia, kita akan bermasalah dan kita akan hancur sehancur-hancurnya. Betul. Makanya jangan pernah sekali-kali kita salah mencintai. Kita cintailah baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika ada seorang sahabat yang datang pada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini orang datang dari jauh menjumpai Rasulullah. Arab Badui. Ketika sampai di masjid, Rasulullah tengah ngasih pengajian seperti ini. Ini sahabat datang, namanya Arab Badui. Kalau Arab Badui ini suka selengean orangnya. Jadi datang, zaman dulu itu gak boleh kita manggil, sampai sekarang juga gak boleh bilang Muhammad itu gak boleh. Harus baginda Nabi Muhammad.
atau Kanjeng Nabi Muhammad. Iya kan? Oh ini orang Badu datang, mat, datang. Lagi pengajian seperti ini, Arab Badu itu lari dari sana menjumpai baginda Rasul. Sampai jumpa di depan, ditanya, ada apa wahai sahabat? Gak ada apa-apa. Aku jauh dari Arab Badu, saya datang kemari mau kencing. Jauh-jauh datang jumpai Rasulullah, hanya nanya mau kencing. Iya kan? Ya kalau kata Rasulullah, kalau kamu mau kencing ya kencing saja. Tidak apa-apa, kencing aja. Terakhir dia buka celana, kencingnya di pojokan masjid. Waduh, ini Sayyidina Umar bin Khattab udah mau mancung aja. Pedangnya mau dikeluarkan. Ini buat aku gerem nih. Udah dia manggilnya nggak sopan, sampai dia ke majelis kencing pula dia di situ. Tapi Rasulullah punya cinta yang sangat luar biasa kepada umatnya. Di sini kita harus mencintai Rasulullah karena Rasulullah mempunyai cinta yang sangat luar biasa kepada umatnya. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Wahai Sayyidina Umar, jangan. Gini-gini juga umatku. Walaupun dia kencing di masjid, dia nggak tahu dia ini datang daripada jauh pelosok sana. Datang kemari tiba-tiba kencing, kau marah, kau pancung dia, aku nanti yang marah. Jangan, ini umatku. Ada nggak kita yang kencingnya juga di pinggir-pinggir pohon, di bantrak, di tembok-tembok, nah, gitu-gitu juga umatnya baginda Rasul gitu ya kan? Santrinya baginda Rasul itu, ya ada. Mana itu tunjuk-tunjukan sampai ini? Jangan ya. Jadi suatu ketika nggak lama datang lagi sahabat yang lainnya. Datang sahabat yang lainnya, datang tidur. Di masjid itu tidur, yang lainnya ngaji kayak gini dia tidur. Selesai pengajian Rasulullah mau pergi. Dia bangun, ya Rasulullah udah siap. Sudah. Dia cium tangan tidur lagi. Adzan asar Rasul datang lagi ke masjid, ini sahabat bangun cium tangan lagi. Yang lain sholat dia tidur di situ. Habis itu Rasul mau pergi langsung dicium lagi. Dia bangun, dicium, habis itu dia nanya, ya Rasulullah, kapan kiamat? Ini orang kerjanya turut-turut nanya kiamat, iya kan? Kata Rasulullah, kamu ini kerjanya turut-turut tidak tidur aja kok nanya kiamat. Kiamat itu enggak tidak tidur aja, harus banyak amalan-amalan yang kau bawa untuk bekal ke sana. Kok nanya-nanya kiamat? Bukan itu bekalku ya Rasulullah, katanya. Ini Arab Badu. Jadi apa bekalku wahai sahabatku? Aku mempunyai bekal yang sangat luar biasa. Aku ini cinta sekali dengan kau ya Rasulullah. Rasul langsung terharu. Cinta doang? Iya ya Rasulullah. Enggak jalan. Dan kalau anak-anak muda kayak gitu, cinta doang nggak jalan, nggak seru lagi. Oh, datang si kawan. Cinta tak harus memiliki. Tahu-tahu dia gantung diri ya. Cinta doang kata Rasulullah, iya. Kalau kau punya cinta kepadaku, maka kau selamat di dunia maupun di akhirat. Jadi aku ini sudah selamat di dunia dan akhirat. Iya. Nggak puas, Rasul mau pergi, digondeli lagi jubahnya. Ya Rasulullah, saya mau nanya. Lo nanya apa lagi? Engkau cinta nggak sama aku? Aku ini cinta denganmu, engkau ini cinta nggak sama aku? Apa kata Rasulullah? Siapa orang yang mencintaiku, sudah pasti aku mencintainya berkali-kali lipat daripada dirinya. Senang nih sahabat. Memang gitu ya Rasulullah, iya. Disinilah asbabul wuludnya hadis man ahabbani dakhalal jannah. Siapa yang mencintai Rasulullah maka dia akan bersama Rasulullah di surga. Sayyidina Abu Bakar nguping di luar. Sayyidina Abu Bakar nguping.
Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berpikir, ini orang cuma cinta tok aja bisa masuk surga bareng Rasulullah, apalagi aku yang aku berkorban untuk Rasulullah, hartaku ku korbankan untuk Rasulullah, bahkan anakku ku kasihkan sama Rasulullah. Tanya langsung, ya Rasulullah, cinta tok itu bisa samamu? Iya wahai sahabat Abu Bakar. Gitu ya? Iya. Langsung ini Sayyidina Abu Bakar lari ke kamar, lari-lari muter-muter sampai ininya sarungnya itu terangkat. Disitulah asal usulnya tarian sufi yang diikutkan torekohnya Jalaluddin Rumi, Mawaliyah, torekoh Mawaliyah. Jadi gara-gara ini sahabat punya cinta dengan Rasulullah, sahabat bisa di dalam surga bersama Rasulullah. Nggak lama Rasul pulang, besoknya lagi ada sahabat yang laporan, wahai Rasulullah, saya melihat ada orang yang tawaf di Mekah. Ini orang tawaf di Mekah yang dibacanya kok ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ini sahabat yang lainnya bingung, ini jangan-jangan aliran sesat. Ini jangan-jangan Ma'rifatullah kalau sakti ini aliran sesat ini. Nggak tahu dia Pak Umar ya, yang sesat dimasukkan Islam ya. Ini jangan-jangan aliran sesat. Ya Karim, ya Karim. Ini sahabat bingung, langsung lari ke Rasulullah, laporan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ada sahabat, ada orang yang dia lagi tawaf, zikirnya kok ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ah masa? Iya. Rasul penasaran, Rasul keluar, Rasul langsung ikuti. Ini sahabat muter-muter di Ka'bah, langsung Rasul juga ngikuti di belakang sambil ngikuti baca ya Karim juga. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ini sahabat nih satu nih yang sahabat dari pelosok Arab Baduy ini. Ini dia merasa risih. Ini orang kayaknya ngejek aku nih di belakang. Ini kayaknya orang yang mengelok-ngelok aku. Kok asik-asik dia baca ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Suatu ketika langsung diberhentikan sama si sahabat ini, langsung dicegat ya Rasul. Hei, kau ini siapa? Kamu mau ngejek aku ya? Kok pas tawaf bacanya ikut-ikutan saya ya Karim, ya Karim? Rasulullah terharu. Enggak, saya lu nengok jenengan itu bahagia, saya nengok jenengan itu senang. Bohong, kamu dinipu, kamu pasti jelek-jelekin saya nih. Tengok aja nanti kalau saya jumpa sama Rasulullah, nabiku katanya, tak adukan sampean. Rasul makin nangis karena ada sahabat yang dia nggak tahu wujudnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis terharu, Rasul nangis, aras goyang. Malaikat Jibril diutus sama Allah. Wahai Jibril, turun, tanyakan sama kekasihku, ini kenapa kok aras nih goyang-goyang ini? Ini ada apa nih? Ini kayaknya kekasihku lagi meneteskan air mata ini. Turun malaikat Jibril, nanyakan sama Rasulullah, wahai Rasul, kenapa, ada apa kok bisa meneteskan air mata? Apa kata Rasulullah? Wahai malaikat Allah, wahai Jibril, aku nggak nyangka ada sahabatku yang tinggalnya jauh di pelosok sana, tapi dia nggak pernah jumpa aku, tapi cintanya sangat luar biasa terhadapku. Loh, dia nggak tahu siapa panjenengan, wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril. Nggak tahu. Ya sudah, dikasih tahu aja. Engkau ini sebetulnya siapa? Ditanya sama Rasulullah, wahai sahabat, memang kau nggak pernah jumpa dengan Rasulullah? Nggak pernah. Aku ini dari tempat yang jauh sengaja datang kemari untuk berjumpa dengan kekasihku baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat betul-betul nggak tahu. Terus
kok kau bisa sampai sini? Mana kawan-kawanmu? Justru aku yang paling pinter di kampungku. Apa-apa aku buat sesuatu, doanya yang karim. Mau makan, doanya yang karim. Mau mandi, doanya yang karim. Masuk WC, keluar WC, doanya yang karim. Aku ini yang paling pinter di kampungku. Aku mau jumpai Rasulullah. Aku mau belajar langsung sama baginda Nabi Muhammad SAW. Rasul langsung sedih sambil meluk, wahai sahabatku, akulah baginda Nabi Muhammad SAW. Benarkah engkau ini wahai kau baginda Nabi Muhammad? Ya, akulah yang engkau cari, kata Rasulullah. Aku inilah orang yang kau cari wahai sahabatku. Allah kirim salam sama engkau. Engkau yang gak pernah jumpa sama saya, tapi kau punya cinta yang sangat luar biasa terhadap saya. Allah kirim salam kepada. Iyakah? Kata sahabat. Iya, Allah kirim salam. Dan Allah sampaikan kepadaku bahwasanya kau nanti akan masuk surga bersamaku. Senang ini sahabat. Gak lama malaikat Jibril naik ke atas, disuruh nyampaikan lagi sama Allah Ta'ala, wahai malaikat Jibril, ini orang ku terima nanti masuk ke dalam surga, tapi sebelum masuk ke dalam surga dia akan kuhisab, akan kuperhitungkan segala dosa-dosanya. Ini sahabat Arab Badui takut enggak, wajahnya tegang juga enggak, biasa-biasa aja, santai. Sampai nanya, apa ya Rasulullah? Aku mau dihisab, aku mau dihitung-hitung dosaku. Gak apa-apa. Kalau misalnya Allah mau hitung-hitung dosaku, aku nanti berperhitungan sama Allah Ta'ala. Wajib ini Arab Badui. Tanya sama Rasulullah, apa yang mau kau perhitungkan dengan Allah Ta'ala? Aku akan perhitungkan. Allah memperhitungkan dosa-dosaku, aku akan perhitungkan segala ampunan terhadap Allah. Katanya Allah itu maha pengampun. Dosa seperti ini kok dihitung-hitung. Kalau maha pengampun, jangan sampai dosa yang seperti ini dihitung. Gitu aja kok dihitung-hitung. Terakhir malaikat Jibril naik lagi ke atas, disampaikan apa kata Allah Ta'ala? Wahai malaikat Jibril, dia punya cinta yang tulus terhadap kekasihku. Siapa orang yang dia punya cinta tulus terhadap kekasihku, gak akan ada lagi yang kuhitung-hitung dosanya, gak akan lagi ada kuhisab, dia langsung masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Saya yakin pada malam hari ini orang yang hadir pada majelis hari ini orang-orang yang selalu merindukan Rasulullah. Ini orang yang mengagum-agumi Rasulullah. Siapa saja orang yang mengagumi Rasulullah, ini orang selamat dunia wal akhirah. Pernah saya ceritakan ketika pengajian kemarin, ada dalil siapa orang yang mencintai Rasulullah, siapa orang yang mengagumi Rasulullah, semua insya Allah hafal suratnya. Surat apa? Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab sayasla naron dzata lahab. Celakalah Abu Lahab, dan memang benar-benar Abu Lahab ini akan disiksa ke dalam api neraka. Ketika Abu Lahab wafat 1 tahun wafatnya Abu Lahab, ini pamannya Rasul Sayyidina Abbas datangi makomnya. Ini dalil orang yang mengagumi baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Sayyidina Abbas datang ke makamnya Abu Lahab. Sampai di makamnya Abu Lahab, Sayyidina Abbas bertanya, namanya sahabat Rasul sudah pasti dikasih kelebihan, bisa nanya langsung ke alam kubur. Hab, gimana keadaanmu 1 tahun ini meninggal? Apa kata Abu Lahab? Bas, hancur.
Lu pacar kemana? Aku dipukuli terus, tiap hari aku dipukuli terus, disiksa terus dalam kubur. Lu kenapa? Gara-gara aku ini gak cinta sama Rasulullah, gara-gara aku tidak meyakini baginda Nabi Muhammad ini kekasih Allah. Aku habis dihancur-hancuri di dalam kubur, aku habis dipukuli di dalam kubur. Sampai sekarang ini pun aku masih disiksa. Gak ada keringanan untukmu. Baru Abu Lahab menjawab, sebenarnya ada keringanan Allah berikan terhadapku ketika setiap malam Senin atau di hari Senin, di tanganku ini, di jari-jariku ini keluar air. Air ini setiap keluar aku jilati. Rasa kenikmatan jilatan daripada tanganku ini, jariku ini yang keluar air, aku bisa melupakan 1 minggu siksaan yang Allah berikan terhadapku. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa, Bas? Kayak gimana ceritanya, Hab? Kau ceritakan sama aku. Kok bisa kau seperti itu? Dispensasi Allah ngasih sedikit keringanan, yang itu keluar air daripada jarinya, dijilat, kau bisa melupakan rasa sakit 1 minggu yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Abu Lahab? Suatu ketika hadirnya Rasulullah SAW di hari Senin 12 Rabiul Awal, akulah pamannya yang paling senang, paling bahagia. Saking bahagianya aku punya keponakan laki-laki, hamba sahayaku aku merdekakan. Saking senangnya ini Abu Lahab senang dengan wujudnya baginda Rasul yang wujud manusianya, bukan wujud baginda Nabi, bukan wujud Rasulnya. Ketika aku punya kagum, punya kegembiraan, punya rasa senang kepada baginda Nabi Muhammad SAW sedikit aja, di sini Allah ringankan siksaku. Setiap hari Senin dari tanganku keluar air, yang air itu setiap aku jilat aku bisa melupakan segala siksaan-siksaan yang Allah berikan. Apalagi yang pada malam hari ini punya cinta dengan Rasulullah, apalagi yang malam hari ini berkorban hujan-hujanan datang kemari untuk meluapkan rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti orang ini dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia akhiratnya sudah pasti Allah jamin. Mau nggak masuk bareng baginda Nabi Muhammad SAW? Bila ingin melihat Nabi, wah tidur, waduh, aduh kawan-kawan, lama-lama. Bila ingin Nabi di dalam surga, tenangkan dulu hatinya dengan sholawat. Jumpa Nabi hari kiamat.
sudah pasti ini orang disayang sama Allah dan Rasulnya. Iya kan? Jangan pernah sekali-sekali tinggalkan Rasulullah. Kalau orang mau hidup bahagia, jangan pernah tinggalkan Rasulullah. Jangan sepele dengan sholawat. Tanpa adanya sholawat tidak akan diciptakan dunia beserta isinya. Iya kan? Tidak ada baginda Rasul, tidak ada dunia ini. Iya kan? Ketika kita mempunyai rindu, ketika kita mempunyai cinta, dan kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad, ini sudah pasti orang mendapat golden ticket. Suatu ketika malaikat Israel membawa baginda Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj, semua para nabi tanpa terkecuali dikumpulkan di Masjidil Aqsa. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya dikumpulkan di sana. Ini semuanya Nabi geger nunggu. Ini kita dikumpulkan, ini ada apa kira-kira? Kok semuanya dikumpulkan di sini? Ada apa ini? Tidak lama malaikat Jibril datang dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam bertanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, itu siapa? Apa kata malaikat Jibril? Wahai Nabi Adam, tanpa adanya baginda Nabi Muhammad ini kau gak akan diciptakan. Nabi Adam langsung, oh iya baru ingat. Ketika aku ditiupkan rohku, aku melek nampak melek ke atas mataku, nampak di atas aras itu ada tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, aku baru ingat. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Tidak akan kuciptakan dunia beserta isinya tanpa adanya engkau wahai baginda Nabi Muhammad, kata Allah Ta'ala. Nabi Musa pun nanya juga, wahai malaikat Jibril, itu siapa? Inilah yang menolong kamu, asbab daripada engkau menyebut nama baginda Nabi Muhammad, engkau ini diselamatkan daripada kejaran Firaun. Terus semua para nabi bertanya sampai ada riwayat daripada Syekh Al-Maliki mengatakan, andai saja ada salah satu nabi yang Allah ciptakan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, ini orang dikumpulkan di Masjidil Aqsa tapi tidak bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad, niscaya Allah tidak akan masukkan nabi dan rasul di dalam surga. Karena mereka melihat wajahnya baginda Nabi Muhammad, makanya ini orang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya yakin kita pada malam hari ini, sebelum kita nanti mati, kita sudah berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Inilah luar biasanya umat baginda Nabi Muhammad. Suatu keuntungan, suatu keagungan untuk para nabi terdahulu bisa berjumpa, bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad. Apalagi kita yang selalu dirisaukan, apalagi kita yang selalu dimanjakan, kita dirindu-rindukan oleh baginda Nabi Muhammad, sampai tidak ada satu detik pun baginda Nabi Muhammad tidak mengingat kita, padahal kita ini belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad. Saking sayangnya baginda Nabi Muhammad sama kita. Malu kita kalau gak punya rindu sama Rasulullah. Malu kita kalau gak punya cinta sama Rasulullah. Untuk apa solawatan? Biarin orang bilang seperti itu. Saya sudah pernah mengatakan, orang yang gak suka sama solawat itu bukan orangnya, bukan manusianya, tapi manusianya itu lagi kemasukan setan atau kemasukan iblis. Dia tidak suka dengan sholawat, karena yang gak suka sholawat cuma satu, iblis ataupun setan. Ada manusia yang gak suka sholawat? Ada. Wongnya teko. Gak mungkin, kalau yang datang ini sudah pasti semuanya suka sama sholawat. Kalau gak suka sholawat pasti gak ada di sini. Iya kan? Itu ya.
biasanya baginda Nabi Muhammad. Sampai suatu ketika Sayyidatina Aisyah datang membukakan pintu, lihat wajahnya Rasulullah sumringah. Wahai Rasulullah, kau sedang bahagia, engkau sedang senang. Iya wahai istriku, kenapa? Kalau kau lagi bahagia, kalau kau lagi senang, tolong doakan aku wahai Rasulullah. Rasulullah mendoakan, ya Rabb, ampunkan segala dosa-dosa Aisyah yang sekarang maupun yang akan datang. Nangis, senang, bahagia, terharu Siti Aisyah sampai ngelendot-ngelendot, sampai ngelesot-ngelesot di pupunya, di pahanya Rasulullah. Sampai dielus sama Rasulullah kepalanya, wahai istriku, wahai Aisyah, senang kau, bahagia kau. Senangnya Rasulullah, bahagia Rasulullah, apalagi yang mendoakan langsung kekasihnya Allah Ta'ala. Wahai Aisyah, dengarkan Aisyah. Sesungguhnya doa yang aku panjatkan ini setiap hari aku panjatkan untuk umatku nanti, untuk umat akhir zaman. Doaku terus menerus sampai ila yaumil qiyamah. Aku minta kepada Allah Ta'ala, wa ahadu min ummati la yadkhulun nar. Jangan ada umatku ya Rabb yang masuk ke dalam neraka-Mu ya Rabb. Jangan ada ya Rabb. Ini orang kekasih-kekasihku semuanya. Umat akhir zaman ini kekasihku, bukan sahabatku, tapi dia ini kekasihku. Andai kata ada umatnya Rasulullah yang saat ini mengaku bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah kekasihnya, sudah pasti ini orang akan masuk dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah malas dengan sholawat. Saya selalu mengikrarkan diri saya. Mungkin di status saya itu saya buat, orang-orang bisa melihat perjuangan saya, tapi mungkin orang tidak akan melihat kalau saya ini pantang menyerah. Tidak ada kata menyerah di dalam diri saya untuk menyampaikan kecintaan baginda Nabi Muhammad terhadap umatnya. Karena di dunia ini akhir zaman tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Biarin sampai belum bisa sholat, yang penting sholawatan. Biarin sampai masih perbuatannya buruk, yang penting jangan pernah tinggalkan sholawat. Biarin aku nih bentar lagi mau puasa Ramadan, gak tahan aku puasa, gak apa-apa, yang penting sampai jangan pernah tinggalkan sholawat. Terus kapan aku bisa ibadah sempurna? Ketika kau sudah istiqomah dengan sholawatmu dan kau menikmati kerinduan daripada sholawatmu terhadap baginda Nabi Muhammad. Nanti baginda Nabi Muhammad sendiri yang menuntun dirimu menuju Allah Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, jangan pernah tinggalkan sholawat. Jangan pernah sepi dengan sholawat. Sampai yang memanjatkan doa apapun, sampai berdoa panjang lebar 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai sujud, sampai hitam jidat sampean ketika sampean minta sama Allah Ta'ala tapi tidak ada sholawat di dalamnya, ini doa tidak akan Allah terima. Doanya tidak akan Allah terima. Doa sampai ngawang-ngawang di awan, doa sampai ngawang-ngawang di langit, mungkin di paret-paretan seng. Iya kan? Doa-doa sampean ini menunggu sholawat-sholawat sampean untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Andai kata si orang yang berdoa ini min ahli sholawat, yang ini selalu bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, saking banyaknya sampai dia lupa rasa capek di dalam badannya karena kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad, ini orang ketika doa pasti cepat kabulnya. Ya, Nabi Adam berdoa sama Siti Hawa itu 200 tahun baru dikabulkan. Itu pun terakhir-terakhirnya pakai nama baginda Nabi Muhammad. Nabi Zakaria minta anak dari umur 21 tahun, umur 80 tahun baru diberikan sama Allah Ta'ala. Nabi Musa doa sama Allah, ya Rabb, tolong selamatkan umatku dari kejaran-kejaran Fir'aun. Itu dikabulkannya 60 tahun, itu pun pakai nama baginda Nabi Muhammad, dibelah
laut. Kalau andai kata Nabi Musa mukulkan tongkatnya ke laut itu nggak nyebut nama baginda Nabi Muhammad, kurasa itu laut nggak akan terbelah. Ini sampai ya doa pagi maghrib mau dikasih. Nabi dan Rasul berdoa itu puluhan tahun, puluhan tahun leh. Iya, baru dikasih. Sampean doa pagi maghrib mau dikasih, mumpet nanti sampai. Kalau andai kata sampai minta, ya Allah, pagi sampai minta, beri rezeki, tiba-tiba datang, ya Allah, istriku kok gak hamil, contohnya. Pagi minta, maghrib langsung bunting, kemana nanti? Sampai pening nanti. Iya kan? Udah dulu kasih deh. Ya. Ini Nabi dan Rasul pakai jeda waktu yang panjang. Dan kita bukan Nabi, bukan Rasul, tukang tipu, mau mintanya cepat. Iya kan? Oh, iya. Gua ketawa pasal apa? Ya Rasulullah. Ya, semangat ya. Jangan pernah tinggalkan baginda Nabi Muhammad di mana berada. Sampaikan terus kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Sampaikan terus, jangan sampai berhenti, jangan sampai capek. Nanti berarti kalau kita sudah tidak lagi hidup di dunia ini, sampai tetes darah terakhir, sampaikan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad, karena nanti umat yang bisa diselamatkan hanya umat yang mempunyai cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Kerja banyak sholawat, habis itu kalau yang tidak bisa puasa ya puasa. Saya ulangi lagi keterangannya, barang siapa yang puasa di bulan Rajab satu hari atau satu kali seumur hidup, Allah akan menjauhkan dirinya daripada siksa api neraka. Siapa orang yang dia puasa di bulan Rajab 1 hari, 2 hari, 3 hari, Allah akan bukakan pintu surga, terserah dia mau masuk surga dari pintu mana saja, terserah. Siapa orang yang dia puasa di bulan Rajab 16 hari, ini pintu neraka Allah tutup untuk dirinya. Pokoknya bulan Rajab ini surga lagi diobral, iya kan? Niatin puasa Rajab. Kalau yang perempuan sekalian mau puasa qadha boleh, nggak apa-apa. Malah dapat 2 pahala. Pahala qadhanya aja dapat, pahala Rajabnya juga dapat. Terus banyak alim ulama, para wali, guru-guru saya itu mengamalkan amalan yang saya ijazahkan kemarin, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Siapa orang yang dia baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali di Jumat akhir bulan Rajab, pas khutbah di antara khutbah kedua itu gimana? Kalau Bang Najli naik dulu, ini contoh Bang Najli jadi khotib, berdiri ini lagi khutbah. Habis itu Bang Najli duduk. Ini pas duduknya nih, duduk yang kedua. Di sini baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sampai 35 kali. Terus andai kata si khotib berdiri lagi, sampai belum siap bacanya diselesaikan. Siapa orang yang dia baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ini uangnya nggak pernah habis. Ada aja uangnya. Iya, kayak saya kayak gitu. Uang saya alhamdulillah nggak pernah habis. Ada aja uangnya. Padahal orang-orang bilang itu si Ammar itu kalau pagi tidur aja.
siang tidur aja, apa nggak rezekinya dipatok ayam. Saya bilang ayamnya sudah saya makan, jadi rezekinya nggak ada dipatok ayam, karena ayamnya sudah saya makan, sudah saya goreng ayamnya itu. Amalannya ini, pokoknya unlimited. Kalau nggak percaya tanya Ustaz Alpan ini nggak pernah habis duitnya. Apa bos travel umroh nggak pernah habis ini. Ya, itu tadi diamalkan, ya kan? Alhamdulillah tadi juga kita ada akekah. Ini akekah yang sangat luar biasa itu seperti ini, ya kan? Akekah apa tadi anaknya Bang Najri Muhammad Sulaiman Al-Jazuli. Kalau akikah itu ya kalau nggak bisa akikah ya syukuran juga nggak apa-apa, nggak mesti kambing semampunya. Ya punya ayam, yang punya lembu ya lembu, yang punya kambing ya siapa tahu. Kalau nggak punya kambing ya punya lembu kan nggak apa-apa. Iya kan? Nggak apa-apa, akikah itu sedekah. Jadi jangan sampai salah artikan akikah. Banyak orang yang dia buat akikah malah kibotan, terus ngirim undangan, terus minta sumbangan. Ini bukan sedekah namanya, mau balik modal. Ini kita udah tersalah paham ini. Gitu. Ya kalau udah ada yang pernah buat terlanjur ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu nanti mau buat anak lagi ya jangan kayak gitu. Kalau mau sedekah aja. Ya, kalau mau sedekah aja. Jangan pula, ini mau akekahan, potongnya anaknya perempuan, potong kambingnya 1. Karena banyak yang undangan, jadi potong kambingnya 3-4. Nanti bisa balik modal ini. Jangan. Akekah itu sedekah. Karena ketika sampai bersedekah itu nanti dampaknya untuk ke anaknya. Yang kayak kemarin itu kan Kosim, ketika akekahan itu motong kambingnya langsung 4 ekor. Ngundang orang banyak. Sampai 600 orang, 700 orang. Ada orang yang nanya, nanti aku nggak bawa apa-apa. Saya nggak butuh orang bawa apa-apa. Cukup datang, terima sholawatan, hati tenang, perut kenyang, tur berkah. Saya juga ikut keberkahannya. Nah itu yang akekah itu seperti itu. Tapi sekarang banyak orang akekah lain, ya kan? Akekah motong kambing, undangan yang keluar telur. Rupanya kambingnya bertelur. Tahu nih yang akekah nih. Yang akekah nih betul sama Bang Riko nih ngasihnya sedikit ini. Keluarkannya telur sambel. Rupanya kambingnya bertelur. Ya. Nah itu ya. Akekah itu sedekah. Terus ada juga yang nanya sama saya, "Loh Pak Yai, kalau orang belum akikah, belum boleh apa? Ikut kurban." Ini wong ngokon nih. Mondoknya ini. Atau mungkin mondoknya di pondok bambu. Iya kan? Akikah itu sedekah. Mau orang pun ikut kurban ya silahkan ikut kurban. Gak ada sangkut pautnya sama akikah. Kalau ada ustadz yang ngomong kayak gitu, toto endasi. Ustaz Alpan ada ngomong kayak gitu? Oh nggak ada. Kirain ada, kalau ada yang mau ditutup pakai pisang. Iya kan? Banyak problem yang seperti itu. Belum akikah kau, belum boleh ini ikut kurban, harus pakai kurban. Apa? Kurban itu juga sedekah, akikah juga sedekah. Nah itu aja. Amalkan tadi Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Siapa orang yang dia mengamalkan ini, kayaknya jatuhnya di tanggal 9 bulan 2. Ya, kayaknya jatuhnya di tanggal 9 bulan 2 itu Budri. Saya juga mengamalkan itu dari dulu di pondok kayak gitu. Kiai saya juga mengamalkan itu. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Memang iya betul. Saya nggak ada duit, tiba-tiba ada aja duit. Iya. Saya tengok lagi nih ya. Kok ini anak-anak santri ini besok makan apa? Kok bisa dipikir makan apa, tiba-tiba ada orang ngasih lagi. Ini luar biasa. Saya nggak pernah takut nggak adanya duit. Atau orang-orang pondok saya ini pakai donatur, nggak ada. Donatur saya Allah dan Rasulnya. Saya di Lirboyo itu
kiai-kiai di Lirboyo itu, pondok-pondok pesantren saya di Lirboyo itu melarang untuk pakai donatur, pakai proposal. Seakan-akan katanya Kiai Mbah Marzuki itu bilang siapa orang yang pulang dia pakai proposal, terus dia itu pakai donatur. Oh, ini orang berarti nggak yakin adanya Gusti Allah dan Rasulnya. Makanya sampai sekarang saya ini nggak pernah pakai proposal, nggak pernah pakai donatur. Donatur saya Allah dan Rasulnya. Buktinya orang ini makan kenyang, sampai saking kenyangnya tahinya banyak, sepitengnya jeblos. Itu baru saya ganti, ya betul sedikit. Rupanya santri saya kebanyakan makan, tahinya cepat penuh jeblos. Wah, saya yang pergi kemarin itu baru selesai itu ngejar target kemarin. Kalau nggak selesai gawat ini, nanti malam Jumat ini pasti bau bupanya kalah. Oh, ya kan? Bau bupanya, bau buhurnya yang dibakar ini kalah. Kayak gitu dia. Saya nggak pernah pakai proposal. Jadi kalau ada orang nanya itu pondoknya tuh ngasih makannya kayak gimana?